Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bersama dengan Gus Mar KPN Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air juga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini mumpung ketemu dengan Gus Mar KPN Nusantara. Ini ada yang menarik dari Pekalongan ini Gus. Apa itu? Surat, bikin surat ini. Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Pengurus pusat Jatman. Iya. Tentang apa itu? Baca dulu. Kami bacakan dulu ya. Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Ini ada SK Kemenkumhamnya juga ini. Pekalongan 29 September 2024. Oke. Undangan menghadiri silaturahmi nasional ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama. Kepada yang terhormat, pengurus Idaroh Wusto se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Silaturahmi nasional antara ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama merupakan salah satu rangkaian rutin dari Maulid Akbar yang secara rutin diamanahkan pada Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatman sebagai bagian dari kepanitiaan induk Yayasan Kangsus Sholawah Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu Pahing 12 Oktober 2024. Waktu sesuai dalam lampiran. Tempat Juwainid Convention Center Pekalongan Selatan. Tema utama memperkokoh sinergitas ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama menuju Indonesia maju. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Rois Am Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jatman dan Khodimul Maulid mengharap dengan hormat lagi sangat kepada pengurus Idaroh Wusto berkenan mendelegasikan 5 orang untuk hadir sebagai peserta pada kegiatan tersebut. Adapun rincian peserta sebagai berikut: 1 mursyid thoriqoh, 2 ulama pengurus Jatman, 1 pengurus lajnah wanita thoriqoh An-Nahdiyah atau Watonah, 1 pengurus lajnah Matan. Dalam daftar nama dikirim ke panitia Silatnas paling akhir tanggal 10 Oktober 2024. Keterangan panitia hanya menyediakan akomodasi dan transportasi lokal Pekalongan. Demikian atas perhatiannya berkenan Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rois Am Jatman atau Khodimul Maulid Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Ini yang bertanda tangan cuma Habib Lutfi, sekretarisnya tidak ada Gus. Oh, tanpa sekjen? Tanpa sekjen. Ini gimana tanggapannya tentang surat ini? Padahal kalau kita cermati masa khidmahnya Rois Am Jatman itu kan terakhir September 2023 Gus. Iya. Ini gimana ini menurut Gus Mar? Terima kasih Kang Jo. Yang pertama tentang mata kegiatan pada surat tersebut ya adalah kegiatan yang baik, tidak ada masalah, dan itu sering dilakukan. Silatnas, silaturahim nasional. Ya. Intinya tajuknya, temanya keren. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat pertanyaan publik saya kira. Yang pertama tadi tentang suratnya hanya ditandatangani oleh
ketua umumnya atau Rois Amnya. Biasanya kan organisasi ya ketua dan sekjen, sekretaris gitu loh. Nggak tahu ini kenapa. Tobat mungkin sekjennya kan Pak Mas Hudi kalau nggak salah. Alam yang tahu ya Pak Lutfi dan Pak Mas Hudi sendiri. Ya. Yang kedua, di situ masih menggunakan surat kop resmi pengurus pusat Jatman dan Pak Lutfi Binyaya masih menganggap diri sebagai ketua umum Jatman. Padahal seperti yang kita tahu, selain persoalan bahwa para pengurus Jatman tingkat provinsi yang sudah menganggap bahwa kepengurusannya Pak Lutfi adalah sudah demisioner, sudah habis masa waktunya, dan itu dibuktikan dengan langkah-langkah sejumlah pengurus Jatman, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, yang beberapa waktu lalu sowan ke PBNU, kemudian dilanjutkan pertemuan silaturahim di Surabaya, Jawa Timur, yang intinya meminta kepada PBNU untuk menyelesaikan organisasi di tingkat Jatman, karena dianggap bahwa pengurusan Jatman sudah habis masa waktunya atau sudah tidak berlaku lagi, sudah demisioner. Nah, hasil pertemuan Surabaya itu sebagaimana kita ketahui dan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, itu adalah menyerahkan kepada PBNU untuk mengambil keputusan terkait dengan keorganisasian Jatman, termasuk Muktamar Jatman. Artinya itu membuktikan bahwa kepengurusan Rois Am Jatman Pak Lutfi Binyaya itu sudah dianggap tidak berlaku. Kalau masih berlaku, mestinya kan tidak perlu diserahkan ke PBNU. Iya. Nah, betul itu artinya bahwa mereka sudah menganggap bahwa Jatman sudah tanpa pemimpin lagi. Sehingga kemudian untuk pergantian kepengurusan itu diserahkan kepada PBNU. Dan PBNU kalau tidak salah pasca pertemuan Surabaya itu kan memberikan jawaban bahwa akan segera diadakan sidang pleno PBNU untuk membahas tentang Muktamar Jatman untuk membentuk kembali kepengurusan barunya. Nah, itu ya yang pertama. Jadi menurut saya ini cukup aneh juga, karena ketika Pak Lutfi Binyaya masih menggunakan kop resmi Jatman dan masih menganggap diri sebagai Rois Am Jatman. Mungkin secara administratif mungkin masih bisa debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Tetapi secara moral kalau saya sebagai Pak Lutfi Binyaya, secara moral malu saya. Karena sudah kehilangan legitimasi, kehilangan kepercayaan dari pengurus-pengurus Jatman di bawahnya. Idaroh Wusto. Kalau saya malu, ya sudah, orang-orang di bawahnya sudah tidak percaya lagi, sudah menyerahkan ke PBNU, ikuti saja, tinggal membuat permohonan maaf atau pengunduran diri. Menurut saya itu lebih gentle daripada ini, lebih terhormat lah. Nah, ini kan lagi-lagi nadanya, auranya adalah mirip dengan surat pembangkangan yang dulu pernah dibuat kan. Menjelang pertemuan Surabaya kan Pak Lutfi bikin surat kepada para pengurus Jatman provinsi atau Idaroh Wusto untuk tidak menghadiri undangan PBNU itu. Nah, itu kan sebuah pembangkangan dari ketua Banom kepada induk organisasinya. Jatman kan badan otonom, organisasi di bawah PBNU. Jatman pusat ya. Selain Jatman ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, IPNUI, PBNU, itu semuanya adalah badan otonom di bawah perkumpulan Nahdlatul Ulama yang wajib tunduk patuh dengan ADART Nahdlatul Ulama. Ada ketua umum Jatman, ketua umum Banom membantah, melawan kepada kebijakan PBNU, itu namanya makar ya. Pembangkangan. Ini kan sama bahwa kepengurusan para mursyid di tingkat alia dan juga provinsi sudah bersepakat menyerahkan penyelesaian organisasi Jatman ke PBNU, masih ada keluar surat seperti itu mengatasnamakan Rois Am Jatman. Ini kan menurut saya adanya juga semi-semi pembangkangan atas pertemuan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir atau mungkin belum terakhir ya, saya melihat ini mungkin lagi tes case. Pak Lutfi Binyaya mungkin
masih cek ombak tentang dirinya. Apakah masih laku atau tidak? Apakah masih laku, masih dipercaya, masih diikuti atau tidak oleh para pengurus Jatman di tingkat provinsi. Ini yang dibaca dari provinsi ya? Bukan. Instruksinya itu bukan ke Idaroh Wusto, tapi Idaroh Subiah itu kabupaten, Gus. Kalau Subiah kabupaten. Nah, kabupaten. Kalau Wusto berarti mungkin semuanya mungkin. Semuanya. Mungkin semuanya, baik Idaroh Wusto dan Idaroh Subiah atau kabupaten, pengurus kabupaten diundang semua mungkin. Nah, bisa jadi itu. Jadi sedang mencoba apakah undangan saya ini masih diindahkan oleh pengurus-pengurus Jatman baik provinsi maupun kabupaten. Iya. Nah, ini tentu saja akan sangat bergantung kepada pengurus-pengurus Jatman, para guru-guru mursyid, ulama-ulama thariqah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa memprediksi, tapi setidaknya kalau para mursyid, para pengurus Jatman ini membaca peta, melihat situasi, melihat dinamikanya, sampai kemudian PBNU mengundang para pengurus provinsi di Surabaya kemarin, mestinya sudah bisa memutuskan. Saya tidak akan mempengaruhi, saya tidak akan memprovokasi. Beliau sudah kiai-kiai sepuh, guru-guru mursyid yang sangat bijaksana, pasti tahu mana yang harus diikuti. Sudah paham lah. Ya, sudah paham mana yang harus lebih diikuti. Apakah PBNU ataukah pribadi Pak Lutfi bin Yahya? Mana yang lebih bermanfaat? Karena kita sedang berorganisasi. Iya, betul. Kita sedang berorganisasi, yang organisasi itu terikat dengan peraturan besar di Nahdlatul Ulama. Beliau para guru mursyid baik yang di tingkat kabupaten maupun provinsi yang jadi pengurus Jatman itu semuanya paham. Dan tentu saya tidak bijak untuk menggurui beliau itu. Pasti beliau sudah sangat berpengalaman, bisa memutuskan apakah akan ikut keputusannya PBNU ataukah mengikuti instruksi Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan terkait organisasinya ini. Iya, betul. Itu kalau kita melihat merujuk dari surat organisasinya. Jadi sekali lagi mungkin masih Pak Lutfi sedang ngetes diri. Iya. Apakah para guru mursyid ini masih patuh dengan saya atau tidak dengan mengirimkan undangan itu. Nah, kita juga akan melihat nanti. Kita akan melihat nanti pada acara tanggal berapa tadi itu? 12 Oktober. Ya, ya pokoknya acara tersebut yang ada di surat itu tanggalnya. Kita akan melihat kalau misalkan pada hari para guru mursyid, para pengurus Jatman yang diundang seluruh Indonesia itu datang berbondong-bondong semuanya, berarti masih menganggap dengan Pak Lutfi bin Yahya sebagai Rois Ab ya, Jatman. masih menghargai. Tetapi kalau ternyata besok yang datang cuma mungkin 5% atau 10% gitu ya, berarti ya harus lebih bisa evaluasi, bisa meraba diri bahwa ternyata sudah tidak lagi dianggap sebagai Rois Am Jatman karena ada keputusan musyawarah bersama yang organisasinya segera mendesak harus diselesaikan di muktamar yang otoritasnya sudah diserahkan kepada PBNU. Saya kira itu Kang Bejo tanggapan saya. Terima kasih Gus Mas atas paparannya mengenai surat instruksi dari Habib Lutfi yang bertanda tangan tunggal. Habib Lutfi tidak ada sekjennya. Itu aneh itu. Dan tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Kalau Banom itu biasanya ya ketua sama sekretaris. Iya. Kalau NU malah 4. Ya, kalau tidak ada sekretarisnya berarti bikin surat sendiri, ditandatangani surat sendiri. Itu ini di luar kebiasaan. Banom itu lazimnya adalah ditandatangani ketua dan sekretaris. Kalau NU malah 4. Surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh NU di seluruh tingkatannya, mulai ranting, MWC, pengurus cabang, sampai pusat, itu surat resmi NU harus 4 yang tanda tangan. Rois Surya ya. Kalau tingkat umumnya Rois Am, kalau PBNU ya, Rois Am, Katib Am, terus ketua umum dan sekjen, dan seterusnya sampai bawah. Tiba-tiba ada surat resmi PBNU kok tanda-tanda ketua umumnya, wah ini dipertanyakan. Ada apa ini tidak sesuai dengan ADART? Sama dengan Jatman ini ya guys. Ya kita bertanya ini ada apa dengan Pak Masyudi? Apakah sudah? Karena Pak Masyudi itu
waktu pertemuan Surabaya kalau tidak salah datang ya. Datang di pertemuan Surabaya ketika dipertemukan oleh PBNU dan para kiai-kiai. Ya, katanya begitu. Saya sih nggak datang ke sana, tapi infonya ya. Terima kasih Gus atas paparannya. Mudah-mudahan terakhir. Oh iya ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan memprovokasi, mengarahkan para pengurus Atman di tingkat provinsi kabupaten ini untuk hadir atau tidak. Ya. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa ketika kita berorganisasi ya, di NU atau dimanapun, ya mari kita taati peraturan atau AD/ART yang ada di organisasi tersebut, termasuk di Jatman, apalagi di NU. Semuanya punya buku besarnya, buku panduannya. Tidak boleh sekepenaknya dewek. Betul itu Gus. Tidak boleh atas dasar like and dislike, tetapi harus atas peraturan-peraturan yang ada di aturan dasar dan aturan rumah tangga NU. Apalagi NU ya Gus ya. Iya. Ini harus betul-betul kita jaga kan. Ya. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih Gus atas pemaparannya yang luar biasa. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih. Semoga Gusmar sehat-sehat selalu Gus. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih saudara-saudaraku semua sebangsa setanah dan tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.